Within the last 2 hours, a new U.S. intelligence report shows Iran's nuclear program has been set back only a few months after U.S. strikes. But the ceasefire seems to be holding at this hour between Israel and Iran. That wasn't the case in the early morning hours of the deal, as President Trump used an expletive calling out both sides. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Our Eric Chaloux spoke with a Minnesotan who now lives in Tel Aviv about what life is like during this conflict, Eric. Yeah, Leah, when missiles are fired towards Israel, Michael Berman told me that everyone in the country gets a warning on their cell phone. Often it's a 10-minute window of time to get into a bomb shelter. The Minnesotan says with word of a ceasefire, life could soon be getting back to normal. Over the last 12-plus days, Iranian missiles have struck Israel, as both countries have taken aim at one another, launching attacks. This is probably the most stressful and intense one that I've lived through. It's a real war. It has been. Di malam ketika dunia bersorak atas gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, langit Israel justru terbakar oleh gelombang rudal ke-23 dari Iran, menghancurkan sebuah gedung apartemen, membunuh keluarga yang sedang tidur, dan membungkam suara bocah yang tak sempat menjerit. Jika perdamaian telah diumumkan, mengapa justru kematian yang datang lebih dulu? Langit Israel Utara baru saja bersih dari hujan pagi yang singkat. Udara lembab membawa aroma tanah yang sedikit menguat, bercampur dengan suara burung yang tak tahu apa-apa tentang dunia yang terus pecah di bawah mereka. Di lantai 7 gedung, apartemen berwarna abu-abu di kota Kiryat Shmona, seorang anak laki-laki bernama Elan sedang menyusun balok plastik di ruang tengah ketika suara yang mereka semua kenal kembali meraung keras memecah kesunyian, merobek rasa aman yang tipis, dan menggantinya dengan ketakutan purba, sirene lagi. Tidak seperti bunyi telepon atau alarm mobil, sirena rudal di Israel memiliki bunyi yang tidak dapat diabaikan. Frekuensinya dibuat untuk menembus dinding, hati, dan waktu. Itu adalah perintah, bukan peringatan, sebuah kalimat tanpa kata. Lari. Sekarang, ibunya, Liora, langsung membopong Elan tanpa bicara. Di luar jendela, beberapa tetangga mereka sudah berlari ke tangga darurat. Di bawah, penghuni yang lebih tua terbata dengan tongkat. Beberapa bahkan tidak mendengar sirena hingga detik-detik berubah menjadi ruang sempit antara hidup dan mati. Waktu melambat, tetapi rudal tidak. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dentuman pertama mengguncang kota. Goncangan itu tidak berasal dari keberhasilan intersepsi. Tidak kali ini. Salah satu dari puluhan rudal yang ditembakkan dari wilayah Iran Utara menembus pertahanan udara dan menghantam sisi barat bangunan apartemen itu, tepat di tengah struktur. Gedung itu seolah mendesah sebelum merosot, pelan tapi pasti, seperti binatang terluka yang ambruk setelah pukulan terakhir. Military Israel, melalui juru bicara resminya, Letkol Jonathan Conricus, merilis pernyataan singkat pada pukul 8:14 malam. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, saat ini tengah melanjutkan operasi untuk mencegat gelombang kedua, 23 serangan rudal dari Iran. Salah satu rudal telah menghantam permukiman di Israel Utara. Tim penyelamat dan pertahanan sipil dikerahkan ke lokasi. Sumber IDF Official Telegram Channel, tanggal 25 Juni 2020. Namun, bagi warga seperti Liora dan Elan, tidak ada waktu untuk memahami angka atau istilah militer. Mereka hanya tahu langit tidak lagi sekadar langit. Itu adalah ancaman. Sementara serpihan beton dan kaca melayang di udara seperti hujan neraka. Satu unit apartemen di lantai 6 langsung ambruk, memakan 4 jiwa seketika. Salah satunya adalah seorang perempuan lansia yang tak sempat mencapai pintu teridentifikasi, kemudian sebagai Miriam Afrahami, 81 tahun, penyintas perang 6 hari. Para medis datang belasan menit kemudian. Di lorong sempit bawah tanah, Elan memeluk lututnya sambil menahan tangis. Ibunya menggigil, bukan karena udara dingin, tapi karena tak tahu apakah rumah mereka masih berdiri. Di luar, asap mulai naik. Sirena ambulan mulai bersahutan, menambah lapisan kebisingan yang telah menjadi keseharian. Di langit, bunyi jet tempur Israel melintas menuju perbatasan, memburu arah datangnya rudal, membalas tanpa jeda. Yang tak diketahui publik saat itu, gencatan senjata baru saja diumumkan 1 jam sebelumnya oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, dalam konferensi pers di Washington, D.C. Kami telah mencapai kesepakatan damai sementara antara Republik Islam Iran dan negara Israel. Berlaku efektif malam ini, ujarnya dengan yakin. Sumber White House Official Transcript,
tanggal 25 Juni 2025, namun kesepakatan itu tak lebih dari kata kota yang tersesat di udara. 15 menit setelah pengumuman tersebut, radar Israel mendeteksi peluncuran puluhan rudal dari perbatasan barat laut Iran. Diduga dilakukan oleh unit pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam IRGC. Ini bukan pelanggaran biasa. Ini adalah pernyataan. Gencatan senjata telah menjadi pemantik, bukan pemadam. Malam itu, suara sirene tidak berhenti hingga menjelang fajar. Laporan awal mencatat 8 rudal berhasil ditembak jatuh, namun 2 lainnya menghantam area sipil. Tidak ada yang berani mengklaim ini sebagai kemenangan atau kekalahan. Ini hanya angka. Sementara tubuh-tubuh masih diangkat dari reruntuhan di rumah sakit Ziv di Saif. Para korban berdatangan. Salah satu dokter senior berkata dengan suara tertahan kepada media lokal, "Ini malam paling sibuk sejak konflik 2012, tapi sekarang rasanya jauh lebih personal. Ini bukan perang, ini hukuman kolektif." Sementara di bawah bangunan yang kini tak lagi utuh, seorang relawan menggali dengan tangan kosong. Dari balik reruntuhan, samar-samar terdengar suara ketukan nyawa yang belum menyerah, meski dunia di sekitarnya sudah runtuh. But the rest of the world is only seeing snapshots of the suffering. From whatever angle you look, this is a perilous moment. 1 hari telah berlalu sejak langit mengirimkan kematiannya. Bau debu dan kabel terbakar masih menggantung di udara Kiryat Shmona, menyelimuti jalanan dengan keheningan yang menusuk. Gedung apartemen yang runtuh kini hanya tinggal kerangka berdiri. Setengah badan retak, tergelincir ke sisi, dan seperti tulang patah yang menonjol dari daging kota yang sekarat. Tapi tidak semua telah ditemukan. Di balik tumpukan beton dan baja, suara kecil yang mereka dengar semalam ketukan samar itu masih membekas di telinga tim penyelamat. Tak ada yang tahu apakah suara itu nyata atau sekadar harapan yang diwujudkan dalam imajinasi kolektif manusia yang terlalu ingin percaya. Tapi pencarian tidak berhenti. Belum, petugas pertahanan sipil, unit evakuasi Zaka, bersama dengan relawan lokal terus menyusuri reruntuhan. Mereka tidak lagi menggunakan peralatan berat karena dikhawatirkan akan menambah keruntuhan struktur yang tersisa. Kini, tangan dan skop kecil adalah alat utama. Di antara puing-puing itu, nama-nama mulai disebut. Ayelet Levi, 42 tahun, guru seni. Yosi dan Tamar Keren, pasangan pensiunan. Dan seorang bayi laki-laki bernama Rami masih belum ditemukan di tenda darurat tak jauh dari lokasi. Keluarga-keluarga menunggu dalam diam yang tak menyisakan ruang untuk air mata. Mereka sudah menangis semalam. Kini mereka menunggu, bukan lagi keajaiban, tapi kepastian. Liora dan Elan selamat. Mereka ditemukan berpelukan di bunker bawah tanah yang terkunci oleh reruntuhan pintu besi selama 5 jam penuh. Saat pintu akhirnya dibuka, Liora nyaris pingsan, matanya merah karena debu dan sesak napas. Sementara Elan hanya menatap kosong, tak bicara sepatah kata pun. "Saya kira kami tidak akan keluar," bisiknya pelan kepada seorang petugas medis. "Saya bisa rasakan suara bom terakhir menghantam tanah seperti dia mau masuk ke jantung saya. Tak ada tempat aman." Tak jauh dari mereka, seorang pria paruh bayari Benhai menggenggam sebuah telepon yang retak. Ia terus memutar ulang pesan suara terakhir dari putrinya yang berusia 12 tahun, Sarah, yang sedang berada di rumah sendirian saat serangan terjadi. "Abah, aku di kamar." Sirenenya berbunyi, "Aku takut. Aku." Pesan itu terputus oleh suara gemuruh militer Israel, mengonfirmasi bahwa gelombang rudal ke-23 ini adalah salah satu yang paling canggih. Iran menggunakan model Shahid 220 varian jarak menengah, yang menurut laporan intelijen dapat membawa hulu ledak dengan daya ledak lebih tinggi dari versi sebelumnya. Sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat mayoritas rudal yang masuk, namun 2 di antaranya menembus dan menyebabkan kerusakan parah, termasuk di Kiryat Shmona. Kepala Staf Umum IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, menyatakan dalam konferensi pers pada pagi berikutnya, "Kami telah meningkatkan kesiapan pada seluruh front. Serangan ini adalah pelanggaran langsung terhadap norma internasional, terlebih karena terjadi setelah pengumuman gencatan senjata. Kami tidak akan tinggal diam." Sumber IDF Official Statement 26 Juni 2025. Namun bagi para warga, kata-kata itu hanyalah gema kosong di dalam reruntuhan. Tim SAR akhirnya menemukan jejak kehidupan pada pukul 4 pagi di antara lapisan beton dan kabel listrik. Terdengar suara lirih terlalu pelan untuk ditangkap oleh mikrofon, tetapi cukup untuk membuat satu tim berlutut, menyibak batu demi batu. Setelah 2 jam, mereka menarik keluar seorang remaja laki-laki dengan wajah penuh luka, tubuh terjepit selama lebih dari 20 jam. Namanya adalah Naor Mizrahi, berusia 14 tahun. Dia selamat, dia tidak menangis,
ujar petugas penyelamat, Leviah Cohen. Dia hanya menatap kami, seolah ingin tahu apakah kami benar-benar nyata. Penemuan Naor memicu sorak pelan dari relawan, tapi itu hanya satu dari banyak nama yang masih dalam daftar pencarian. Hari itu, suhu mencapai 31 derajat dan ketegangan semakin tebal. Di rumah sakit, ruang UGD penuh sesak. Anak-anak dengan luka gores hingga trauma ledakan dibaringkan di tempat tidur darurat yang hanya dibatasi tirai. Beberapa dari mereka tak bisa tidur karena masih mendengar bunyi dentuman dalam kepala mereka. Seperti gema yang tak berhenti, psikolog yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan Israel mencatat lonjakan permintaan bantuan trauma pasca ledakan sebesar 48% hanya dalam 24 jam. Anak-anak terutama menunjukkan gejala gangguan tidur, fobia suara keras, dan mimpi buruk di media sosial. Tagar gencatan senjata menjadi ironi pahit. Warganet menyandingkan foto Presiden Trump mengangkat tangan di podium dengan latar reruntuhan. Di Israel, banyak yang mempertanyakan logika gencatan senjata yang tak pernah berdampak di lapangan. Sementara itu, Iran tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Namun sebuah pernyataan tidak langsung disampaikan oleh Mayor Jenderal Esmail Qaani, Komandan Pasukan Quds, melalui kantor berita Tasnim. Selama penjajahan berlangsung, perlawanan tidak akan berhenti. Apakah musuh mengira kami akan tunduk pada pidato? Samber Tasnim News 25 Juni 2025, saat malam kembali turun, kota itu tetap tak tidur. Tenda darurat bertambah. Listrik di beberapa blok belum sepenuhnya pulih. Di posko pengungsian, anak-anak menggambar dengan krayon, beberapa menggambarkan pesawat. Yang lain menggambar bintang dan langit yang terbakar. Mereka belum mengerti makna gencatan senjata, tapi mereka tahu sesuatu yang sangat dalam, bahwa suara itu datang lagi. Dan setiap kali datang, sesuatu dari mereka hilang. Mereka hilang. Pada malam yang seharusnya menjadi awal dari ketenangan, langit kembali menyala. Tapi kali ini bukan dengan bintang melainkan semburan api, cahaya rudal, dan dentuman anti-ranjau yang menggema dari langit utara hingga perbatasan selatan Golan. Di saat Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump berdiri di depan bendera dan kamera, mengumumkan gencatan senjata bersejarah, Israel justru mencatat sinyal peluncuran rudal pertama hanya 12 menit setelah pidato itu berakhir. APA, perdamaian jika roket masih turun saat kami belum sempat mematikan TV, ucap seorang warga Tel Aviv dalam wawancara dengan Channel 12 Israel. Kalimatnya menjadi semacam gambaran yang lebih dalam dari sekadar ironi. Itu adalah pengkhianatan terhadap harapan. Gencatan senjata yang diumumkan pada malam 25 Juni seharusnya menjadi titik jeda dalam konflik panjang yang menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil di kedua belah pihak dalam rentang 6 bulan terakhir. Menurut transkrip resmi Gedung Putih, gencatan ini merupakan hasil diplomasi tertutup selama 45 hari, melibatkan pihak ketiga dari Swiss dan Oman. Presiden Trump berkata dengan penuh keyakinan, "Kami telah menjembatani perbedaan yang selama ini tampak mustahil. Iran dan Israel telah menyetujui penundaan operasi ofensif untuk memberikan ruang bagi dialog damai." Sumber White House Transcript 25 Juni 2025. Namun, kenyataan di lapangan menolak narasi damai. Bahkan, ketika kalimat terakhir Trump masih mengudara di televisi nasional, sistem pertahanan Israel mulai mencatat pergerakan rudal dari wilayah barat laut Iran. 18 menit kemudian, sirene berbunyi di Metula. 25 menit setelah itu, rudal menghantam Kiryat Shmona militer Israel atau IDF dengan cepat mengoreksi narasi politik. Dalam konferensi pers darurat, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyatakan, "Kami tidak pernah menyetujui gencatan senjata. Kami menerima notifikasi dari Washington, tapi kami tidak pernah menandatangani apapun." Pernyataan ini memicu gelombang kebingungan diplomatik. Kantor Perdana Menteri Israel mengeluarkan rilis yang memperhalus pernyataan Gallant, namun kerusakan sudah terjadi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran justru menyebut serangan rudal sebagai respons sah atas provokasi drone Israel 2 hari sebelumnya yang menyasar instalasi militer di Provinsi Isfahan. Sumber IRNA 25 Juni 2025. Jadi, siapa yang berbohong? Dokumen internal yang bocor dari sumber intelijen Inggris menunjukkan bahwa tidak ada nota kesepahaman resmi yang ditandatangani kedua belah pihak. Semua upaya hanya berlangsung dalam komunikasi virtual dan dilakukan tanpa pengawasan langsung oleh badan internasional seperti PBB. Artinya, gencatan senjata itu lebih menyerupai harapan politik daripada kenyataan militer. Sementara itu, di medan perang, Israel membalas dengan serangan udara terbatas ke wilayah Suriah yang diduga menjadi titik peluncuran rudal Iran. Serangan ini dilaporkan menewaskan 7 orang milisi pro-Iran. Namun, serangan itu juga menghancurkan 2 fasilitas medis kecil
yang terletak tak jauh dari target militer, lembaga pemantau. HAM Suriah SOHR melaporkan, serangan Israel menghantam area permukiman sipil dan mengakibatkan kerusakan besar. Anak tercatat mengalami luka serius. Sumber Syrian Observatory for Human Rights 26 Juni 2025. Israel tidak menyangkal serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari operasi defensif berkelanjutan untuk mencegah ancaman lanjutan dari Iran. Tetapi, bagi dunia internasional, tindakan ini menempatkan Israel dalam posisi yang tidak mudah dibela di tengah kekacauan ini. Pernyataan Donald Trump yang disiarkan ulang keesokan harinya terasa semakin absurd. Tayangan ulang pidatonya dipotong oleh siaran langsung dari lokasi reruntuhan gedung apartemen yang masih dievakuasi. Netizen pun membandingkan cuplikan pidato itu dengan gambar korban luka di ranjang rumah sakit. Kata gencatan senjata berubah menjadi bahan alok-alok yang getir di lini masa sosial media Israel. Salah satu cuitan viral berbunyi, "Kalau ini damai, kami lebih baik tidak mendengar deklarasi perang." Di Knesset, partai oposisi mengecam perdana Menteri Karena menyerahkan narasi pada kekuatan asing. Sementara itu, dalam demonstrasi spontan di Yerusalem, ratusan warga meneriakan tuntutan untuk ketegasan penuh, bukan negosiasi kosong. Tidak hanya warga yang merasa dikhianati. Di dalam tubuh militer sendiri, terdapat ketegangan diam-diam. Komandan Brigade Artileri, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan kepada Haaretz, "Kami diberitahu untuk bersiap, tapi juga diminta untuk tidak melakukan tembakan balik pada jam-jam awal. Banyak dari kami merasa ditinggalkan di tengah." Di sisi lain, Iran juga tidak sepenuhnya utuh dalam narasinya. Beberapa analis militer memperkirakan bahwa serangan rudal besar-besaran ini adalah inisiatif dari faksi internal IRGC yang tidak sepenuhnya patuh pada jalur diplomatik Teheran. Dengan kata lain, bahkan dalam tubuh Iran sendiri, ada perpecahan antara diplomasi dan militer. Profesor Reza Pahlavi dari Universitas Teheran menyatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera, ada konflik laten antara para perunding yang ingin dialog dengan Barat dan pihak militer yang merasa kompromi adalah bentuk kelemahan. Serangan ini adalah cara mereka merebut panggung. Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa konflik tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di dalamnya sendiri. Gencatan senjata, jika bisa disebut begitu, adalah upaya dari segelintir elit yang tak memiliki kontrol penuh atas senjata yang mereka miliki. Malam kembali datang, kali ini tanpa rudal, tapi dengan kecemasan. Warga di utara Israel tidak bisa tidur. Banyak yang memilih tidur di mobil atau bunker. Di sepanjang jalan utama terdapat poster baru yang dicetak cepat oleh kelompok masyarakat sipil. "Kami tidak percaya," kata. "Kami percaya." Suara sirene. Di Iran, siaran TV pemerintah menayangkan parade militer dan menyebut respons tepat dan terukur tapi tidak menyebut jumlah korban. Di Israel, korban dihitung. Nama demi nama, di rumah sakit, di lembar pemakaman, di dinding yang baru retak, dan di antara semua itu, dunia menyaksikan. Dalam pagi yang menyusul serangan rudal ke-23 itu tidak membawa fajar yang damai. Matahari memang terbit seperti biasa, tetapi cahayanya menyinari sisa kehancuran yang terlalu jelas untuk diabaikan. Bau abu, besi terbakar dan debu. Manusia masih menggantung di udara Kiryat Shmona, menggantikan aroma roti pagi yang biasa dipanggang di toko-toko kecil. Yang tersisa kini hanyalah garis polisi, rintihan luka, dan kesunyian yang berat. Kehancuran sebuah gedung apartemen menjadi lebih dari sekadar puing fisik. Ia menjadi simbol kegagalan. Gagalnya diplomasi, gagalnya janji, dan yang paling pahit, gagalnya dunia untuk melindungi mereka yang tidak pernah mengangkat senjata. Di sebuah tenda pengungsian di utara Galilea, Liora dan Elan duduk berdua. Elan belum juga bicara. 3 hari sudah berlalu sejak mereka keluar dari bawah tanah tempat mereka bertahan hidup. Tapi bocah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seorang relawan berusaha menyapanya dengan mainan, tetapi dia hanya menggeleng dan memeluk lututnya lebih erat. Ibunya hanya bisa memandang. Tangannya gemetar tiap kali suara pesawat tempur terdengar dari kejauhan. Tidak ada sirena hari itu. Tapi, siapa yang bisa menjamin besok? Siapa yang bisa meyakinkan bahwa langit tidak akan mengirimkan kematian lagi? Hanya karena ada orang-orang di layar TV yang menyatakan dunia sudah aman? "Saya tidak percaya siapapun sekarang," katanya Kepoda, seorang reporter. "Mereka bilang ada gencatan senjata, tapi saya melihat anak-anak mati di depan saya. Mereka pikir kami ini angka." Trauma pasca konflik menjalar cepat seperti luka yang tidak pernah dijahit. Kementerian Kesehatan Israel mengeluarkan laporan bahwa permintaan layanan psikiatri melonjak 59% dalam 3 hari terakhir, terutama dari daerah utara. Anak-anak menunjukkan gejala insomnia berat, ketakutan pada suara keras, bahkan ketidakmampuan berbicara seperti yang dialami Elan.
Dr. Itai Levanon, psikolog trauma dari Rumah Sakit Ziv, menyebut kondisi ini sebagai keterkejutan kolektif akut. Kami menyaksikan generasi muda yang tak hanya kehilangan rumah dan keluarga, tetapi juga rasa aman. Tanpa itu, mereka bukan anak-anak lagi, mereka jadi saksi perang. Dan itu membunuh masa kecil mereka. Di luar wilayah konflik, berita mulai memudar dari halaman depan. Perhatian internasional beralih pada sidang Senat, pergerakan bursa saham, dan turnamen olahraga. Hanya media lokal yang masih melaporkan nama-nama korban satu persatu. Seperti menuliskan epitaf dalam potongan berita harian, nama Rami, bayi yang tertimbun reruntuhan, akhirnya ditemukan, tidak dalam keadaan hidup. Ibunya, yang juga menjadi korban, tidak sempat menuliskan surat terakhir. Jenazah mereka dimakamkan bersebelahan, diiringi isak keluarga yang nyaris tak bisa bersuara lagi. Wartawan yang meliput bahkan mematikan mikrofon. Ada duka yang tidak pantas direkam. Sementara itu, di sisi lain, parade militer digelar di Teheran. Dalam pidatonya, Jenderal Ismail Qaani menyebut serangan rudal sebagai respon adil atas agresi Zionis. Selama Yerusalem dikuasai, kami tidak akan diam, katanya. Disambut tepuk tangan ribuan pasukan di bawah bendera Iran. Tidak ada satu kata pun tentang warga sipil. Tidak ada nama Elan. Tidak ada penyebutan Rami, tidak ada rujukan pada bayi, sekolah, atau rumah yang hilang. Hanya retorika. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat 2 hari setelah serangan. Tidak ada resolusi yang dihasilkan. Perwakilan Amerika Serikat membela pendekatan gencatan senjata dengan menyalahkan kelompok ekstremis yang merusak proses damai. Perwakilan Rusia dan Cina menyalahkan agresi Israel di wilayah pendudukan. Suara yang saling menuding, tapi tak satu pun menyentuh penderitaan orang-orang di balik reruntuhan. Seorang diplomat veteran dari Norwegia menggumam pada akhir sidang, damai itu bukan kata, itu kondisi. Dan kita terlalu sering gagal memeliharanya, bahkan selama 1 hari penuh. Di jalan-jalan Yerusalem, muncul mural baru di tembok yang dulunya penuh grafiti politik. Gambar itu menunjukkan seorang anak kecil memegang balon di satu tangan dan serpihan bangunan di tangan lain. Di latar belakangnya, siluet gedung roboh dan bintang-bintang yang berubah menjadi rudal. Di bawahnya tertulis dalam huruf Ibrani, "Kami masih di sini." Mural itu dibuat oleh sekelompok seniman lokal tanpa izin, tapi pemerintah tidak menutupi atau menghapusnya. Mungkin karena semua tahu ada kebenaran dalam lukisan itu yang tidak bisa dibungkam dengan kebijakan. Bayang-bayang yang dilemparkan oleh ledakan di Kiryat Shmona kini lebih panjang dari reruntuhan bangunan. Mereka menjalar ke dalam mimpi, kebijakan, bahkan percakapan sehari-hari. Mereka menancap dalam bahasa, menjadi ketakutan dalam diam, dan kecurigaan dalam doa. Anak-anak tidak lagi menggambar matahari dan pohon. Mereka menggambar bunker, topeng gas, dan helikopter. Mereka meniru bunyi sirene saat bermain. Dan itu bukan lelucon, itu kenangan. Bagi warga yang selamat, konflik ini bukan lagi soal politik. Bukan lagi tentang siapa benar atau siapa salah. Tapi tentang siapa yang masih hidup, siapa yang hilang, dan siapa yang berpura-pura dunia baik-baik saja. Konflik antara Israel dan Iran tidak berakhir malam itu. Bahkan ketika kamera berhenti, merekam dan para pemimpin dunia saling bersalaman, bom terus berdetak di langit yang mereka warisi. Dan di antara semua janji yang dibuat dalam ruangan kaca yang tidak pernah pecah, ada satu janji yang dilanggar paling cepat, bahwa anak-anak tidak akan lagi tumbuh dalam ketakutan. Tetapi malam datang kembali, dan suara itu, meski tidak terdengar, masih tinggal di kepala setiap orang yang selamat. Karena bagi mereka, gencatan senjata hanyalah jeda dari kehancuran, bukan akhir dari perang.